Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bahas tentang siapa sih yang paling tenang ketika tanaman itu anjlok harganya. Nah teman-teman, udah nanam belum? Hari ini udah dirawat belum tanamannya hari ini buat kita panen oksigennya di esok hari. Di depan kita ada Philodendron Majestic. Ini ada 4 yang siap jual, 1 udah laku, yang ini sudah sold. Ini udah sold. Daun 2 tunas atas udah sold. Ini ada ini juga, ini indukannya. Siapa sih yang sebenarnya nggak bingung ketika tanaman yang harganya semula tinggi dan anjlok jatuh ke bawah? Seperti halnya Majestic ini ya. Saya beli itu dulu sempat punya, cuma habis. Terus saya beli waktu agak mahal itu ya. Satu tanaman sekitar 70-an kalau nggak salah. 70 atau 80 gitu. Udah agak banyak daunnya. Saya beli. Nah, sampai rumah nggak saya pajang, nggak dinikmati, langsung dipotong-potong. Jadi lumayan. Ini cerita dulu ya. Nah, ini kemudian 2 saya jadikan induk kayak gini, 2 tanaman. Nah, ini penambahan media kemarin ternyata ada kaladium 2 nongol. Nah, setelah dipotong-potong itu beberapa saya jual untuk balik modal. Alhamdulillah udah balik modal, ini tinggal untung-untungnya saja disimpan juga untuk induk nanti. Ini juga insya Allah untuk regenerasi induk 1, tinggal 2 yang belum laku kejual. Nah, siapa sih sebenarnya orang-orang yang diuntungkan ketika tanaman itu anjlok? Sebenarnya ada dua orang yang sangat diuntungkan. Yang pertama itu adalah penghobi. Penghobi itu nggak peduli ya tanamannya itu harganya tinggi atau harganya rendah. Kalau benar-benar penghobi, dia itu suka tanaman dengan harga berapapun dibeli, asal ada dananya ya. Nah, itu yang pertama ada penghobi, udah jelas ya, penghobi itu diuntungkan banget karena mereka beli bukan karena harga, mereka beli karena suka, bukan juga karena harganya mahal harus beli, enggak. Kadang pecinta tanaman itu murah pun dibeli ya. Ada cinta mawar harga 100.000 dibeli, mawar harga 10.000 kalau suka juga dibeli, kayak gitu ya. Ini Majestic. Nah, yang kedua siapa? Yang kedua ya seperti kami ini petani, seperti yang saya ceritakan tadi ya awal. Beli 1, saya lupa harganya, kayak 80-an. Nah, 80 itu dicacah kalau nggak salah awal itu jadi 5. Jadi 5 saya jual murah. 1 daun plus tunas itu sekitar 20.000, sisakan 2 jadi 3 itu laku 2. 50.000 tinggal nyari 30.000 lagi kalau harga awalnya itu 80. Jadi punya 3 tanaman dengan harga modal 30.000, udah laku 2, 50.000, tinggal nyari lagi 30.000 untuk balik modal. Dari 3 tanaman itu kalau petani ya biasanya disisakan 2, nyacah 5 laku 2, disisakan 2 untuk induk lah. Ini sisakan 2 untuk induk, yang 1 dijual lagi, nunggu gede atau dijual. Kalau belum laku ya nanti kalau udah daun 5 atau daun 6 potong lagi, bawahnya disimpan, atasnya dijual kembali. Jadi rata-rata di Marwah untuk Philo Majestic itu 3 daun maksimal 4 daun. Kalau 5 udah nanti potong masuk indukan yang bonggol bawah kayak gini. Bonggol atas atau tunas atas itu dijual kayak gini, tunas atas dijual, tunas atas juga dijual. Nah, begitu ya petani, jadi diuntungkan banget. Seperti halnya Miana ya. Miana itu kami beli sangat murah. Kalau nggak salah 15-an atau 10.000 gitu. Sampai rumah kami cutting dulu, potong-potong indukannya, dijual dengan harga yang sama 15 atau 10.000. Itu kita udah untung anakan. Karena Miana itu semakin dipotong semakin rimbun, jadi dipotong jadi banyak,
anakannya bisa dapat dari satu tanaman yang harga 15 itu saya dapat sekitar 10 sampai 20 anakan baru. Nah, anakannya 20 itu bisa dijual dengan harga murah 2,5, 3.000 atau 10.000. Kalau ID yang bagus bisa sampai 25, bisa sampai 40. Kalau ID yang biasa paling ya 2,5 atau 5.000 lah. Itu udah untungnya. Tinggal nanti kalau belum laku bisa digedekan, dikasih pot, jadi indukan lagi, bisa di harga 15 lagi. Semisal jadi 10 belum laku 15.000 kali 10 kan ya. Udah 150 dengan modal awal 15.000. Dipotong-potong biaya kayak pot dan lain-lain itu paling 20.000 lah pot dan media. Jadi masih untung 130.000 itu untuk tanaman hias. Cuma kelemahannya nanti tanaman hias juga enggak kayak tanaman pangan ya yang setiap hari laku. Tanaman hias itu kadang waktu gongnya itu laku keras, kadang juga agak sepi, kadang sepi banget. Jadi para petani itu diuntungkan karena mereka jaga-jaga, semisal suatu saat ada yang menaikkan harganya atau ada suatu yang buat naik, kayak kemarin kan COVID tanaman jadi naik. Nah, itu para petani sangat diuntungkan. Bahkan teman-teman petani itu ada yang beli mobil, bangun rumah, bangun greenhouse baru, beli tanah. Itu dari corona kemarin tanaman naik, kemudian harganya juga naik, supply-nya stabil tapi demand-nya itu naik tinggi, jadi harganya naik. Tapi untuk sekarang tanaman kembali lagi harga normal. Jadi teman-teman yang jualan di corona yang nggak melihat sebelum corona mungkin kaget dengan harga tanaman yang sekarang. Kok tanaman cuma di harga 3.000, cuma di harga 10.000, cuma di harga ada yang 1.000 bahkan. Nah, itu mungkin teman-teman kaget ya. Tapi untuk beberapa teman-teman lama yang udah main tanaman itu hal yang biasa ya. Tanaman ada yang di harga 3.000, ada yang harga 4.000, ada yang harga 1.000. Bahkan tanaman taman itu banyak yang harga 1.000 ya. Kami temukan di teman-teman di daerah Magelang maupun di daerah mana ya, yang petani-petani lah ya, Semarang, Magelang itu kami banyak menemukan tanaman yang harganya 1.000 sampai 5.000. Nah, itu ya mungkin dua segmen yang enggak dirugikan atau tetap diuntungkan ketika harga tanaman itu anjlok. Nah, ini backgroundnya majestic ya teman-teman. Nah, majestic. Nah, kami itu petani ya, kami dasarnya itu petani. Banyak banget yang kami tani. Ini ada Vibramnum marble, ada Monstera cumine, ada Sony. Ini ada Sigonium. Itu video yang kemarin kan masih full ya. Ini udah kosong itu kemarin dibeli, ini dibeli padahal baru daun 2 sampai 3. Itu udah sebagian laku. Alhamdulillah lah. Kali ini masih nyisa, ini pink flag, ini juga pink flag. Itu Maria Allusion, ada batik, ada juga pink spot, pink flag, kemudian ada batik juga, ini batik. Banyak ya. Nah, mungkin itu dulu video dari saya ya. Hari ini udah panjang banget ya, nih sudah 9 menit. Semoga bermanfaat ya.